Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar Radio Al-Azhar 94,4 FM. Tibalah waktunya kita kedatangan tamu yang mulia Mukarrom. Salaman sih Rasul. Ini lu kalau boleh salaman kita bukan murid ya. Bukan murid, nggak boleh salaman. Kita ketemu dengan Mas Bara Yusanto. Beliau itu adalah foundernya SIP. Ya. Ya, founder apa aja? Ya, founder apa? SIP, Lofologi, apa lagi? Iya. Jangan apa saja loh Mas ya kan. Saya kan cuma kayak gini-gini aja. Iya. Saya ini cuma ya remahan rengginang di Kalengkongguan. Iya, tapi bukan penipuan ya. Nggak bukan. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentang lofologi. Sampai berapa kali itu? Sampai 1 bulan ke depan, Mas Bro. Ya kan? Ternyata ada sahabat kita kan? Ada sahabat kita juga rumahnya. Oke. Gimana? Saya pengen tahu sedikit lah. Atau mungkin saya ada bukti rupanya. Ya, apa tentang lofologi? Lofologi ini adalah sebuah ilmu yang baru karena boleh dianggap sebagai sebuah ilmu, boleh dianggap hanya sebagai pengetahuan, tetapi saya mendesainnya memang sudah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi lofologi adalah sebuah ilmu yang saya buat melalui riset selama 9 tahun. Towo ya. Risetnya Towo 9 tahun. Riset tentang apa? Dan ilmu apa ini? Apa? Panganan apa ini? Sebentuk apa? Bentuknya seperti apa? Lofologi. Jadi 2008 saya galau sekali. Bisa kalau juga ternyata. Oh iya, 2007 nomor gue. 2008 saya masih galau. Jadi ada sebuah, saya merasa ada kita kehidupan ini ada sebuah kecerdasan yang kosong, ada ruang kecerdasan yang kosong. Intinya kita ini kan makhluk yang berpikir ya. Yes, kita makhluk yang berpikir. Nah, ketika kita berpikir tentang apa sih ada yang kosong ini, cari semua ternyata masih belum ketemu. Tapi saya masih cari bahwa ini ada yang kosong, ruang kecerdasan kita yang kosong. Nah, ketemulah dan mulailah kita melakukan sebuah riset sehingga sampai endingnya mulai 2008 2009 sampai saya ketemu 2017, yaitu lofologi. Apa lofologi itu? Wah, secara sematik dia berasal dari love, cinta. Saya kalau sudah ngomong cinta itu rasanya sesuatu yang rasanya ingin segera pulang ya, gitu ya. Gitu. Ya begitulah maksud saya. Jadi love itu cinta. Ologi adalah sebuah ilmu. Artinya ini ilmu tentang cinta. Bukan yang porno ya. Bukan, karena cinta itu luar biasa. Kita hidup ini karena cinta. Karena Allah mencintai kita. Kita beribadah karena kita mencintai Allah. Tapi nggak pernah ada ilmunya. Kita hanya disuruh mencintai dan menganggap cinta itu sebagai goal yang paling apa ya? Paling dhuwur ya. Cinta itu sebagai goal yang paling tinggi. Nah, tapi kita nggak tahu ilmunya. Dan itulah sebabnya saya bilang ada ruang kecerdasan kita yang kosong. Perlu diisi. Perlu diisi. Padahal dompet ini kosong. Perlu diisi. Gelas ini kosong. Perlu diisi kopi. Ya, silakan diminum. Karena temanya kan kopi. Kalau nggak ada kopinya itu kan bingung kan? Ya, tos dulu. Iya, tos dulu. Minta maaf gak ada gulanya.
pahit bro. Supaya kopi yang saya Selain buat. kopi kita. Ya. Jadi ada ruang kecerdasan kita yang kosong, ada ruang perilaku kita, ada perilaku kita yang tidak ada ilmunya, dan itu tentang cinta. Tapi sejak kecil kita tahu tentang cinta itu apa. Tahu banget tentang cinta itu apa. Anak SMP tahu cinta itu apa. Kita bekerja, karena kita ini cinta pada keluarga, bukan cinta pada pekerjaan. Pekerjaan itu sarana fasilitas. Cinta nggak cinta, akhir bulan kita dapat duit. Ya, yang penting penghasilan. Yang penting penghasilan. Dompetnya diisi. Untuk keluarga. Tapi kita nggak pernah tahu ilmunya tentang cinta. Kita nggak tahu. Coba Anda tanya 100 orang artinya cinta. Pasti seleginji, pasti betul-betul. Iya. Itu 100 orang ya? 100 orang. Kayaknya saya coba ini. Saya coba nih. Coba. Ya kan? Saya kumpulkan 100 orang gitu kan. Tanya, ini survei. Percaya sama saya. Pasti mereka akan mengartikan berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya. Cinta itu lesing patah hati, wah cinta itu apa kau cinta itu. Dan kalau yang lagi hatinya berbunga-bunga, cinta itu wah hiasan, wah wis sing api-api berlian. Iya. Intinya teh kucing rasa coklat lah. Bukan ya? Iya. Itu lesing pas pas berbunga-bunga itu. Iya. Tai kucing rasa coklat, lek serodo Di Mas Rotok masalah ya gak dicekel. sekarang yang disemek orang itu. Itu kalau lagi pas bagus-bagusnya. Kalau pas lagi marahan ya bukan tai kucing rasa coklat lagi. Balik. Tai kucing rasa tainya kerbau. Lebih gede tambahan. Akhirnya dia menemukan cinta itu tidak membahagiakan. Akhirnya dia kecewa. Suka tidak suka, tidak banyak yang mengerti tentang cinta. Dan kita tidak pernah diajarkan tentang cinta. Gak tahu. Iya betul. Sopo, wes siapa yang pernah diajarkan tentang cinta? Iya. Saya bilang orang. Kita hanya diberikan wacana cinta itu ngini. Wes golek dewi. Gitu kan? Ibaratnya ya kita itu ya berjalan sesuai dengan naluri kita. Naluri. Nah, tapi kita ini manusia. Itu masalahnya. Manusia adalah hewan yang berakal. Aristoteles. Manusia adalah hewan yang berakal. Nah, kalau akalnya nggak ada, tinggal apanya? Iya, tinggal hewannya saja. Iya. Dan kita ini hewan mamalia. Cuman karena kita diberi akal sama Allah, disebutlah kita manusia. Sekali lagi, kalau akalnya tidak ada, Iya. berarti mereka hewannya saja. Penggunaan insting itu saya sangat tidak sepakat. Ini naluri, ini insting betul. Tapi naluri pada intinya hanya naluri untuk mempertahankan hidup. Itu naluri. Naluri mempertahankan diri. Itu naluri. Udan-udan, wes langsung cepat mio. Itu naluri. Tapi pernikahan itu bukan naluri. Cinta itu bukan naluri. Jauh dari itu. Nah, kalau orang bilang cinta itu cuma naluri, ya wes piye ya. Kayak kucing nih lah, kucingnya mas nih. Ini kayak kucing. Hidup, yang penting aku ijab menikah, ya sudahlah. Aku menyelesaikan kewajibanku, hakku sebagai manusia, apa istilahnya. Kewajiban lah. Kewajiban sebagai seorang suami. Dia wis menjalankan menikah sunnah ya. Ya bisa sunnah bisa haram juga. Ya. Ya sekolah pokoknya istilahnya itu dulu lah. Oke milu lah. Iya. Milu. Banyak orang yang menikah hanya karena sudah waktunya menikah. Karena usianya sudah waktunya menikah. Nah, ini sebuah kesalahan besar. Dan itulah yang saya bilang bahwa ada ruang kecerdasan kita yang kosong. Yang diisi. Perlu diisi. Nah terus sopo sing ngisi? Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada. Kita hanya diajarkan ilmu di sekolah. Ilmu di sekolah, belajar ABCD sampai Z. Yang penting apa mau kerja, lari kerja, radio.
Nah, artinya manusia ini hanya dibekali ilmu untuk bekerja yang digunakan untuk menikah, membiayai pernikahan, membiayai. Padahal pernikahan nggak hanya butuh uang, masalah Di menikah itu tidak hanya uang. bukan, itu hanya satu aspek. Nah, itu rentetannya itu detail sekali yang bisa dibicarakan dalam guru, bisa diajarkan. Karena ketika kita membicarakan sebuah ilmu, harusnya empiris dong. Iya. Apakah empiris? Ya, yang dibuktikan sama-sama. Kan butuh diuji. Apakah ini sistematis? Oh, sistematis. Sudah. Nah, satu lagi sebuah ilmu, syarat ilmu adalah bersifat universal. Jadi, sopo ae iso gawe iso pelajari. Bahkan agama ngopo, latar belakang budaya berapa. Ya, 1 tambah 1 itu pasti sama dengan 2. Iya. Itu ilmu. Apapun agamamu, latar belakangmu apa, sapi itu pasti beranak, bukan bertelur. Iya. Karena memang kodratnya seperti itu. Iya, dan semua orang tahu. Ketika kita bilang bahwa oh, saya latar belakang saya ini, saya tidak mau sapi itu beranak, sapi itu bertelur. Dasarnya ini. Ya betul, nah kita semua kan dari sel telur. Iya. Kita sebenarnya dasarnya dari sel telur. Tapi kita tidak bertelur. Tapi kita tidak bertelur. Iya. Kita keluarnya ini dalam bentuk anak. Di dalam memang telur, namanya sel telur. Iya. Tapi kita beranak. Nah, sama dengan sebuah ilmu tadi. Ilmu ini harus empiris, universal, dan persyaratan semua ilmu yang lain. Logologi ini sudah memenuhi persyaratan itu. Sehingga mulailah saya publikasikan ilmu tentang 4 hal, yang membahas 4 hal: love, relationship, goals, dan management. Good relationship, Management. Love, relationship, relationship, goals, good management. Lovologi adalah ilmu yang mempelajari tentang love and relationship goals management. Jadi deskripsinya lovologi itu sesederhana itu. Iya. Ada 4 ternyata ya. Ada 4. Oke, berarti kalau ada 4 kita tunggu saja dulu, kita dengarkan musik. Oke. Ya. Siap. Gimana kelanjutannya? Cinta ya. Ya, cinta. Ada 4. Ada 4. Ya, intinya begini. Satu-satu, jangan Kalau dibahas. kita bilang sebuah ilmu, Ah, menjelaskannya kan harus sederhana. iya. Ilmu kalau dijelaskan secara rumit itu pasti masih belum dikatakan sebuah ilmu. Iya. Karena kalau kita menjelaskan harus sederhana. Makanya lovologi itu apa? Ilmu tentang love and relationship goals management. Kenapa saya buat bahasa Inggris? Ya karena saya ilatnya saya melungker. Yo, enggak. Mungkin nanti goalsnya itu tidak hanya orang Indonesia. Itu maksud saya. Karena riset terakhir saya kan 5 tahun di Bali. Riset Saya saya di Bali juga. Iya, saya di Bali. Oh, umum juga sih, memang saya pernah. Pernah Balitar. Hampir, ya kan? Balitar. Balitar. Iya. Oke. Ya, jadi di Bali saya riset untuk skala internasional. Iya. Supaya apa? Supaya aku orang Jawa, Iya. aku Muslim. Jawa. Iya, orang Jawa. Sama, saya orang Jawa juga. Jawa Madura. Jawa. Ini Inggris bro, ini luar ini Inggris bro. Makanya I will speak English only with you. So how come? Aduh, Iya. betul. Jadi saya orang Jawa, saya orang Muslim, saya orang Malang. Kalau ilmu ini saya ajarkan, ilmu ini saya publikasikan dengan background latar belakang saya Orang Jawa. tidak universal, tidak akan pernah bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu. Karena orang Inggris, orang Amerika, orang Australia harus paham ini. Iya. Itu kenapa saya melakukan riset 5 tahun di Bali.
fokus di Bali. Fokus tinggal di Bali itu sekitar 4 tahun. Sing setahun di Bali. Nah, fokus tinggal di Bali itu nyaman. Kenapa? Karena saya bisa dapatkan orang-orang luar. Risetnya itu nanti Iya. mereka gitu ya. Iya. Mereka adalah subjek dan objek riset. Kami bukan peneliti mau coba kan Mas Bro? Bisa jadi ya. Atau mungkin saya yang ngisi percobaan mereka. Iya. Jadi kita riset di sana supaya memahami bahwa ini cinta itu ini. Dan kalau kita bilang riset ya ontologinya kan harus jelas ya. Apa? Ya tentang cinta ini. Lalu epistemologinya bagaimana, aksiologinya bagaimana. Wah, ente sing lebih paham. Ya, nah saya tuh pura-pura paham saja sebenarnya. Ya, akhirnya harus jelas itu. Jadi ketika kita diskusi sama siapa aja, ono dasarnya gitu. Nah, ketika itu ada dasarnya, ya oke lah. Akan tetap dianggap sebagai sebuah ilmu yang layak untuk dipublikasikan. Nah, apa yang dipelajari ontologinya, yang dipelajari itu arti dari lovologi itu tadi, ilmu yang mempelajari tentang love, cinta, relationship, kebersamaan, goals itu tujuan-tujuan, dan manajemen. Manajemen apa? Goals apa? Relationship apa? Cinta apa? Relationship, cinta itu apa? Harus dijelaskan sendiri. Relationship atau hubungan harus dijelaskan sendiri. Karena ini berbeda. Cinta dan menikah itu berbeda. Cinta dan menikah Berbeda. Iya, masuk ya. Bisa jadi kita menikah dengan keluarga kita, tapi mencintai istri tetangga. Ya, Pakai segala gegeran. itu kan bukan saya. Ya mungkin bukan tetangga. Mungkin bukan tetangga. Ya, mungkin bukan tetangga kita sendiri. Ini berbeda. Lalu goals, ini tujuan. Tujuan dari love apa? Iya. Cinta ini punya tujuan. Tapi harus paham artinya dulu. Iya. Kalau sudah paham artinya, ya kita bicarakan tujuan. Relationship pun sama. Relationship ini apa? Lalu tujuan dari menikah kebersamaan itu apa? Harus dijabarkan dulu. Tapi harus paham artinya relationship ini apa? Iya, karena memang sebelum menikah kita kan nggak tahu. Orang ngerti. Pokoknya rapi seneng itu. Pikirannya itu pokoknya di kamar doang. Iya. Pokoknya dia ambil, aku rapi pokok dia ambil. Ada orang perempuan yang cantik, kemudian kita suka, kemudian pikirannya kayak diambil, kita lamar gitu kan, dan kemudian kita bersama. Kan cuma itu, simpel. Cuman itu. Iya. Tapi apakah menikah hanya karena? Tapi apakah menikah itu 24 jam diambil? Ya, paling cuma. Nah kalau Ya, menikah, siapapun menikah 24 jam diambil, berarti stroke bro, loro. Iya. Kan gak sama diambil dong. Diambil toh ya. Sakit yo. Berarti salah selama ini kita berpikir tentang cinta. Sebenarnya bukan salah, tetapi Kurang. karena memang kita belum mengerti. Iya. Ya, tadi kan ada ruang kosong yang perlu kita isi tadi. Betul, that's my point. Itu harus diisi. Isinya ya apa? Nah, ini metodenya apa? Lalu manajemen. Manajemen ini pengelolaan apa? Cinta itu perlu dikelola. Iya. Cinta perlu di-manage. Kadang hatiku seneng, kadang berdedek, kadang blukuduk, kadang wis gak karu-karuan, kadang berbunga-bunga sampai ada kupu-kupu di sini. Iya kan? Udah bro, itu kalau ada kupu pusing. Lo kutu, pusing itu bintang-bintang muter aja bro. Terus apa ini kebersamaan harus dikelola, harus di-manage. Iya. Lalu tujuan dari love ini harus di-manage. Tujuan dari love harus di-manage. Penjelasan sederhana lovologi itu sederhana. Penjabarannya yang panjang. Iya. Panjang kali lebar ya. Iya. Makanya Matematika itu apa? Matematika adalah ilmu berhitung. Iya. Sederhana. Lovologi apa? Ilmu yang mempelajari tentang cinta, kebersamaan, tujuan-tujuan, dan pengelolaannya. Sederhana. Biologi ilmu tentang apa? Tentang hewan dan manusia. Sederhana.
tapi penjabarannya kan jelimet gak karuan. Iya, iya. Nah itu lofologi. Dan alhamdulillah hak ciptanya saya yang punya. Wah, Tepuk tangan. pertama. Alhamdulillah hak cipta lofologi sedunia ini paribasane yo arek kadang lah ini. Dan alhamdulillah kita ketemu di sini Ya, lah, ruangan yang sepi. Tapi maksud saya kan gini, kenapa saya tertarik mendatangkan Mas Bara ini, sahabat saya ini, karena kan ya itu tadi Mas. Jadi banyak memang kehidupan kita yang memang perlu diisi tentang cinta itu tadi. Ya betul. Kan? Dan kabarnya sih saya cuma dengar ya kan, Kabupaten Malang itu ya termasuk yang agak sedikit lumayan masalah Lumayan banyak ya perceraian. Itu kan perlu kita perhatikan. Betul, karena banyak orang yang menikah hanya karena atas dasar nafsu. Ya, jangan tunjuk saya. Oh bukan, loh, aku mau gaul bro. Iya. Ayo nafsu. Oh banyak orang menikah dan pada umumnya dan ini Ya. dalam riset saya bisa buktikan bahwa enggak hanya awake dhewe tok. Wong Cina ya padha, wong Australia ya padha, wong Arab ya padha, wong Eropa ya padha, Amerika, India padha kabeh. Sama. Cara pikir tentang cinta itu sama. Sama persis. Cara kerja mungkin berbeda, etika, adab semua mungkin berbeda. Iya, iya. Kultur mungkin berbeda, tapi tentang cinta padha. Pada brain ya bahasa Inggrisnya ya kan. Apa? Pada brain. Pada baik. Inggrisnya Itu betul. bahasa Inggrisnya ya kan. Saya mau les bahasa Inggris. Jadi sebenarnya semua sama. Iya, 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 iya. Dan ketika saya ngomong dengan orang Itali, "Hai Bara, tell me something about knowledge that you know." Cerita aku akeh. Sampai ilaku mungker-mungker Iya, iya. cerita. Oh iya, I feel that same. Aku merasakan hal yang sama. Bahasa Malangi kodok-kodok ae. Iya, kodok ae. Wong Australia. Kodok. Jadi kalau masalah pusar ke bawah sebenarnya sama. Tapi cinta itu bukan tentang pusar ke bawah. Ternyata. Bukan. Iya. Cinta itu tentang apa? Tentang segumpal darah yang dijelaskan di hadis. Iya. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Cinta itu dari hati. Jika hatinya baik, maka dia akan menebarkan cinta yang baik. Jika hati ini buruk, maka dia tidak akan berbagi tentang kebaikan. Qala ta'ala. Ini paham. Kan makanya terus aja ini ya kan. Aku lagi nulis ampun deh. Aduh. Jadi saya tidak bisa berbagi. Bahasa lofologi itu bahasa umum. Iya, iya, iya. Saya bukan Yang gampang lah. sing gampang karena Meskipun orang Madura ngomong love itu tahu. Meskipun nggak paham bahasa Inggris ya. lope-lope. Love gitu kan udah gambarnya warung gitu paham dan itu cinta. Ya kan? Tapi begitu dijelaskan kayak tadi bingung ya kan. Sama. Malah saya ingat saya tuh sekitar 2 tahun yang lalu sempat rencana sih sama teman-teman membuat satu perkumpulan namanya POSI, Persatuan Orang Tua Tunggal Solihah Indonesia. Orang tua tunggal. Orang tua tunggal. Karena kita kalau menyebut janda tuh rasanya kan kurang pas gitu kan. Ternyata di Malang itu luar biasa banyak. Buat orang tua tunggal berkualitas bro. Iya, karena sulit. Ternyata saya gitu, banyak sekali. Berarti betul itu. Kabupaten Malang itu luar biasa. Kenapa? Karena begini. Orang menikah sekali lagi itu nggak ngerti ilmu nih. Coba. Ada nggak ilmunya menikah? Saya mau tanya. Ada pun dijelaskan secara nggak punten ya mungkin secara Islam ya. Iya, iya. Dijelaskan kan terlalu lebar, terlalu luas, tidak detail. Tapi ketika kita ngomong detail, dianggap sebagai sesuatu hal yang purno. Orang itu risih, dengerin love, cinta itu risih. Padahal setiap hari dia melakukan ibadah itu karena cinta. Iya. Nah, kenapa kita bisa membedakan
cinta pada Allah ini bukan cinta nafsu, cinta syahwat, tapi cinta pada manusia ini cinta syahwat. Kenapa bisa seperti itu? Kan kita yang mengkotak-kotakan cara pikir. Apa bedanya cinta pada Allah dan cinta pada manusia? Dalam lofologi sama, subjeknya yang berbeda, lalu caranya yang berbeda, hikmah dan hakikatnya pun berbeda. Tetapi banyak orang yang mencintai Allah hanya pada tataran syariat saja. Ustaz lagi gini. Iya. Lu kan enggak apa-apa ini kan menjelaskan cinta Mas Bro. Betul ya kan? Karena kalau kita ngomong masalah itu kan terkesan memang betul ustaz-ustaz kita itu mungkin belum bisa sedetail itu kalau menjelaskan tentang cinta mungkin loh ya. Saya mungkin karena juga saya juga nggak begitu banyak tentang agama, tapi sepengetahuan saya memang apa ya nggak banyak memang yang menjelaskan itu nggak banyak. Padahal itu kenapa saya bilang ini ruang kecerdasan manusia yang kosong. Terus kenapa kita tidak berpikir untuk mengisinya? Itu aku ini gedeng. Ya kan seperti lagunya Aisyah itu. Jadi kan lagunya Aisyah ini. Aisyah ini tentang cinta. Tentang cinta kan. Tetapi kan banyak disoroti sama sebagian ulama-ulama ya kan. Wah ini kurang. Nah gitu kan. Lek bahasanya anak muda sekarang itu lebih masuk. Tapi lek bahasanya ulama itu kurang masuk. Maksudnya terlalu apa istilahnya? Kurang apa istilahnya? Kurang mengagumkan jauh istilahnya. Ya. Akhirnya ada kontroversi. Kemudian muncul baru lagunya Aisyah versi yang baru kan gitu kan. Versi yang disarankan oleh sebagian ulama kan. Itu kan tentang cinta. Kita ini mampu percaya 24 jam apapun yang ada itu tentang cinta. Iya. Tapi orang nggak pernah tahu ilmunya. Apa tentang cinta? Kita duduk berdua seperti ini, gak teman-teman, gak isu-isuan. Karena apa? Karena kita saling mencintai. Iya. Tapi itu normal bro ya. Iya, normal lah. Kita paham lah. Kita kan sudah punya istri ya kan. Kecuali kita belum punya istri lah, ya kan. Santri pada yainya Menghormati dan itu cinta. Iya. Kita pada Rasul ini cinta. Kita pada Allah itu cinta. Tapi kenapa ketika kita ngomong cinta langsung pikirannya yang parno? Kenapa? Karena ya, kita sebentar bro. Kita jawab setelah ini. Kita jeda sekarang. Kita mungkin dulu Siap. ya kan, biar suasana lebih nyaman, lebih tenang. Karena kita nggak buka line telepon ya. Kan? Biar semuanya pemirsa penasaran tuh. Pada ada apa lagi? Ya, oke. Sip. Kan kita dengarkan